warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ibu yang luar biasa. Masya Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Amin, amin ya robbal alamin. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Masya Allah, luar biasa semangatnya ya. Berarti semangat juga nih belajarnya ya, pasti dan harus gitu. Nah, ibu cek dulu nih kehadiran siswa-siswa ibu yang luar biasa. Adakah yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Baik, ada yang tahu ini gambar apa? Betul, buku resep masakan tradisional ya. Ada yang tahu nggak nih kue-kue tradisional yang ada di Bayah? Nah, coba kalian bayangkan kalau misalkan orang tua kita tidak menuliskan buku resep. Apakah nanti suatu saat kita bisa untuk memasak masakan tersebut atau membuat kue tersebut? Ya, betul. Kalau misalkan tidak ada tutorialnya atau tidak ada buku resepnya, kita tidak tahu tuh alat-alatnya apa saja, langkah-langkahnya seperti apa, bahan-bahannya juga seperti apa. Nah, untuk semakin jelas apa yang akan kita pelajari hari ini, silakan tonton videonya. Rahasia kelezatannya terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Mau tahu caranya? Siapin dulu nih bahan-bahannya. Ada garam, gula merah, daun pandan, kelapa tua, dan beras. Simpel kan? Olah berasnya dulu ya, Fems. Kalau sudah dicuci bersih, beras kering langsung ditumbuk aja, Fems. Proses penumbukan beras dengan cara manual kayak gini emang makan waktu dan tenaga lebih. Ya, lumayan lah buat pelampiasan kalau lagi sebel sama pacar. Makin keras numbuknya, makin cepat halus berasnya. Hihihi. Kalau beras sudah halus jadi tepung, pindahin ke baskom yang lebih besar ya, Fems. Sekarang kita bikin isian dan pendampingnya. Iris gula merah dan kupas kelapa tuanya dulu ya, Fems. Untuk isian gula merahnya harus diiris tipis-tipis supaya nanti mudah meleleh. Semakin banyak irisannya, semakin spesial rasa awuknya. Kalau untuk kelapa tuanya sih cukup diparut aja ya, Fems. Beri garam secukupnya pada tepung beras yang akan jadi adonan utama awuknya ya, Fems. Jangan lupa beri tambahan air sedikit demi sedikit hingga tekstur adonannya sempurna. Selanjutnya, adonan awuk masih harus diayak sebelum dimasak. Tujuannya supaya lebih empuk dan gak ada gumpalan besar tepung beras saat awuk matang. Nah, ini dia, Fems, yang ngebuat bentuk awuk mengerucut. Orang Sunda biasa menyebut alat masak jadul ini dengan nama asepan. Selain untuk ngebuat awuk, sering juga dipakai buat bikin tumpeng. Olesi minyak biar nggak lengket. Jangan lupa masukkan daun pandan sebagai penambah aroma awuk saat dikukus nanti. Umumnya sih adonan awuk dibuat berlapis alias selang-seling. Masukin adonan tepung berasnya dulu, baru setelahnya isian gula merahnya. Tingkat ketebalan antara lapisannya bebas aja deh, sesuai selera. Buat yang suka manis, gula merahnya ditebelin juga silakan. Sip deh, awuknya siap untuk dikukus nih, Fems. Lapisi bagian atasnya dengan daun pisang, lalu tutup. Ini matangnya berapa lama kira-kira? Kurang lebih 1 jam. Oh, 1 jam. Lama juga ya Bu ya prosesnya. Alah, sabar keles. 1 jam menanti awuk matang belum seberapa dibanding menanti jodoh puluhan tahun. Hihihi. Awuk yang sudah matang, aromanya wangi dan khas. Menggoda banget loh, Fems. Oh iya, awuk matang juga harus segera dikeluarkan dari asepan kerucut selagi masih panas. Tapi kudu hati-hati ya, Fems. Jangan sampai bagian lancip di ujung awuk ketinggalan di asepan. Jadi ada yang tahu ini apa? Betul, ini adalah buku resep. Berarti isinya tentang langkah-langkah atau cara membuat suatu masakan. Kalau yang ini ada yang tahu apa? Betul, ini adalah buku panduan atau manual book ya, cara kita menggunakan handphone. Lalu ada yang tahu ini apa? Betul, ini adalah cara kita melakukan senam poco-poco ya. Jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Dari bocoran-bocoran nih, dari tadi ibu sebutkan cara-cara dan cara. Berarti apa yang akan kita pelajari? Ya,
kita akan belajar tentang, betul, teks yang berisi tentang cara-cara atau langkah-langkah. Disebut dengan teks apa? Teks belum tahu ya. Tapi kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Jadi apa maksud dari teks prosedur? Betul, teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah membuat sesuatu, cara-cara melakukan sesuatu, atau cara-cara menggunakan suatu alat. Betul sekali. Nah, teks prosedur sama dengan teks-teks sebelumnya yang pernah kita pelajari. Ada apa pelajaran apa kemarin? Betul, teks deskripsi. Nah, pasti setiap teks memiliki ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya apa sih gitu kan? Pasti ada bedanya nih antara teks satu dengan teks yang lainnya. Terus ada apa lagi biasanya? Ya, ada tujuan, betul. Terus ada apa lagi? Ada jenisnya. Nah, silahkan kalian cari tahu tentang ciri-ciri teks prosedur, tentang jenis-jenis teks prosedur, dan tujuan dibikinnya teks prosedur itu untuk apa. Nah, kalian bisa melihat ke buku siswa atau buku pegangan yang kalian punya, atau kalian bisa mencari tahu di internet ya. Atau kalau misalkan kalian punya buku yang lainnya, silahkan bisa cari atau melihat di buku-buku yang lainnya tentang ciri-ciri, tentang tujuan, dan tentang jenis-jenisnya. Baik, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 5 kelompok. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian silakan sebutkan angka 1 sampai 5 secara berurutan dan bergantian. Nanti setelah angka 5 selesai, maka yang selanjutnya adalah berhitung dari angka 1 lagi, lalu sampai 5 lagi, dan begitu seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu seterusnya sampai semua mendapatkan atau menyebutkan angkanya. Oke, silakan dilakukan. Nah, jika sudah, silakan kalian berkumpul dengan kelompok sesuai dengan angka yang tadi kalian sebutkan. Nah, untuk penamaannya, Ibu berikan 5 nama yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Ya, ada 5. Baik, jika sudah, maka silakan kalian diskusikan tentang tadi yang kalian cari tahu. Ya, tadi kalian mencari tahu tentang ciri-ciri, terus tujuan, terus apa lagi? Jenis-jenis. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian di dalam satu kelompok tersebut. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Baik, jika sudah selesai, silakan salin hasil diskusi kalian ke dalam kertas HVS yang tadi sudah Ibu berikan di kelompok masing-masing. Nah, jika sudah selesai disalin, maka silakan yang kelompok pertama untuk melakukan presentasi di depan, menjelaskan apa yang sudah kalian dapatkan, sudah kalian diskusikan. Nah, nanti kalian menunjuk kelompok mana yang akan melanjutkan presentasi. Nah, selama kelompok lain presentasi, kelompok yang menyimak atau mendengarkan presentasi harus menanggapi adakah persamaan dan perbedaan dari presentasi teman-teman kalian. Begitu ya. Jelas langkah-langkahnya? Baik, jika sudah jelas, silakan kelompok pertama untuk melakukan presentasi. Baik, berarti sudah semua ya melakukan presentasi. Mari kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa, kalian sudah berani melakukan presentasi dan mengumumkakan pendapat kalian di dalam diskusi. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama,
prosedur. Jadi apa pengertian teks prosedur? Oke, selanjutnya ciri-ciri dari teks prosedur. Apa? Betul. Selanjutnya ada tujuannya. Kenapa dibuat teks prosedur? Apa saja? Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis teks prosedur. Apa saja nih jenis-jenisnya ya? Baik, kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Oke, maka kita cukupkan pembelajaran hari ini. Pekan depan kita akan belajar nih tentang isi dari teks deskripsi. Kita perlu mengidentifikasi lagi isinya apa aja gitu kan. Ya, jadi kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.